Perkenalkan, nama saya Puturian Surya Utama, absen 35, kelas IPS 1. Biografi I Gusti Ngurah Rai. Lahir di Badung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat pedang dari I Gusti Ngurah Palung yang tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Gusti Ngurah Rai bergabung dengan His Denpasar lalu melanjutkan dengan Mulu yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung dengan Sekolah Kader Militer Prayoda Bali Gianyar pada tahun 1940. Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps of Flying for Reserve Officeers atau bisa disebut CORO yang Magelang dan pendidikan artileri Malang. Pada masa kependudukan Jepang, Ngurah Rai sempat menjadi intel sekutu di daerah Bali dan Lombok. Setelah kabar Indonesia merdeka pada tahun 1945, akhirnya sampai di Bali. PKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau bisa disebut TKR Sunda Kecil, di mana ia sebagai komandannya. Sebagai komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat di mana saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Kembali dari Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi Raja-Raja Bali sebanyak kurang lebih 2.000 pasukan dengan persenjataan lengkap dan sejumlah pesawat terbang. Yang berhasil dihimpun Belanda telah siap berperang menyerang Gusti Ngurah Rai dan pasukan kecilnya. Pertempuran tersebut dilatar belakangi dengan kekecewaan Gusti Ngurah Rai atas hasil dari perjanjian Ligarjati antara Belanda dan pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa pemerintahan Belanda mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Sedangkan Bali diakui menjadi bagian dari negara Indonesia Timur bikinan Belanda. Bersama Ciung Manara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk membalas pertempuran lebih sengit dan mengerahkan kekuatannya yang ada di seluruh Pulau Bali dan Lombok untuk membalas perbuatan Gusti Ngurah Rai. Dalam pertempuran tersebut, pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Gusti Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Ciung Wanara, Desa Margerane. Gusti Ngurah Rai dan pasukan berhasil dipukul mundur lantaran seluruhnya jatuh ke dalam jurang yang dalam. Perang tersebut akhirnya dikenal dengan Perang Puputan Margerane, karena sebelum gugur Gusti Ngurah Rai sempat meneriaki kata Puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Berkat usahanya tersebut, Gusti Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 63 TK 1975 tanggal 9 Agustus 1975. Peran I Gusti Ngurah Rai pada kemerdekaan Indonesia. I Gusti Ngurah Rai dikenal sebagai sosok yang gigih berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia bahkan rela kehilangan nyawa demi negaranya tercinta, seperti yang dituturkan oleh Wayan Sudarke, penyusun buku I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional sisi-sisi humanis dalam perang kemerdekaan Indonesia di Bali. Ia menuduhkan perang Puputan Margerane merupakan salah satu perjuangan Bali yang heroik di Bali. Bagaimana tidak, dengan kondisi pasukan yang tak berimbang, Gusti Ngurah Rai tetap berjuang hingga gugur di medan juang. Puputan bahasa Bali yang berarti penghabisan, Rana berarti peperangan, dan Marge merupakan nama sebuah desa yang terletak di Tabanan. Perang ini terjadi pada tanggal 20 November
antara pasukan Indonesia yang dipimpin Gusti Ngurah Rai melawan penjajahan Belanda. Perang ini sampai titik darah penghabisnya yang terjadi di Desa Marga, ucapnya. Dalam catatannya, Soeharto mengatakan pertempuran tersebut sungguh sangat tidak seimbang. Pasukan Gusti Ngurah Rai hanya berjumlah 96, sementara pasukan Belanda lebih dari 300 orang, yang juga didukung dengan persenjataan modern di zamannya. 96 pejuang gugur dalam perang tersebut, termasuk Pak Rai. Namun di pihak Belanda meninggal 350 pasukan lebih, katanya. Alasan saya memilih tokoh ini adalah karena Gusti Ngurah Rai tegas, jujur, dan menginspirasi banyak orang. Ia dikenal sebagai sosok yang gigih berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, bahkan rela kehilangan nyawa demi negara tercintanya. Sekian dari saya, terima kasih.